Ya, kisah kematian Wayan Mirna Salihin pada 2016 lalu yang menjerat Jessica Wongso kembali menjadi perhatian publik usai munculnya film dokumenter Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso di Netflix. Seperti diketahui bahwa pada 2016 lalu, isu asuransi jiwa Mirna sempat mencuat ke publik. Film ini membuat masyarakat kembali mengingat bagaimana proses persidangan Jessica dan segala intriknya, termasuk masalah asuransi yang sempat muncul senilai 69 miliar rupiah. Halayak kembali bertanya terkait nilai asuransi yang besar serta akan jatuh ke tangan siapa. Kita akan langsung bahas dalam Ada Isu Kopi Sianida, Eits jangan salah, beli asuransi jiwa. Ya, pada tahun 2016, pengacara Jessica Yudi Wibowo Sukinto pernah menyebut bahwa Mirna mempunyai uang asuransi jiwa senilai 5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 69 miliar rupiah di luar negeri. Alhasil muncul kecurigaan bahwa ada yang sengaja menjebak Jessica menjadi tersangka agar bisa mencairkan dana asuransi jiwa milik Mirna. Dan ayah Mirna, Darmawan Salihin, memang tidak menampik Mirna memiliki asuransi. Namun dia tidak merinci jenis asuransi yang dimiliki Mirna. Darmawan menyebut bahwa besaran uang asuransi tersebut adalah 10 juta rupiah. Darmawan pun mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yudi adalah bohong. Kepolisian sendiri bahwa pada saat itu mengatakan Mirna tidak memiliki asuransi jiwa dengan uang pertanggungan 5 juta dolar AS. Dan belajar dari kasus Mirna, ketahuilah bahwa pihak yang seharusnya memiliki asuransi jiwa adalah orang yang berstatus sebagai pencari nafkah di keluarga. Tujuan dari memiliki asuransi jiwa adalah sebagai antisipasi atas hilangnya risiko pendapatan saat si pencari nafkah sudah meninggal dunia atau mengalami musibah cacat tetap total. Uang pertanggungan dari asuransi pun bisa diklaim oleh ahli waris yang sah yang ditunjuk sebagai penerima manfaat oleh tertanggung. Ketika seseorang masih lajang alias belum memiliki tanggungan, maka orang tualah atau saudara kandunglah yang menjadi penerima manfaat. Namun, case yang di Mirna ini, jika mereka sudah berkeluarga dan belum memiliki anak, maka pasangan bisa menjadi penerima manfaat. Dan dalam hal ini pun diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana dalam KUH Perdata penerima waris diatur sedemikian rupa dan dipisahkan menjadi 4 golongan. Di mana golongan pertama adalah keluarga yang ada dalam garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang hidup lebih lama dan anak-anak yang ditinggal, yang ada di pasal 852 KUH Perdata. Kemudian golongan kedua ada keluarga yang berada dalam garis lurus ke atas seperti orang tua ataupun saudara kandung yang ada di pasal 854 KUH Perdata. Lalu golongan ketiga ini ada kakek, nenek ataupun saudara dalam garis keturunan lurus ke atas yang diatur di pasal 853 KUH Perdata, serta golongan terakhir yakni golongan keempat adalah anggota keluarga yang berada pada garis ke samping atau keluarga lain yang hingga derajat ke-6. Contohnya adalah paman, bibi yang kemudian maksimal derajat ke-6 yang diatur di dalam pasal 861 KUH Perdata. Nah, lalu kira-kira rugi nggak sih membeli asuransi dengan besaran pertanggungan seperti Mirna? Kita akan bahas ke slide berikutnya. Ya, cara mudah untuk menghitung uang pertanggungan adalah dengan menggunakan perhitungan berdasarkan pengeluaran tahunan. Di dalam metode ini Anda menghitung besaran uang pertanggungan dengan memperhitungkan besaran bunga atau return apabila uang yang pertanggungan akan diterima disimpan dalam produk investasi. Adapun rumusnya adalah uang pertanggungan sama dengan pengeluaran setahun dibagi imbal investasi rendah risiko per tahun. Contohnya, apabila pengeluaran tahunan Anda adalah 120 juta rupiah dan jika asumsi investasi rendah risiko seperti surat berharga negara adalah 5%, maka inilah besaran uang pertanggungan asuransi jiwa yang ideal untuk Anda. Namun apabila Anda wafat, nanti keluarga yang mengklaim uang pertanggungan sebesar 2,4 miliar rupiah. Dan uang tersebut ini bisa diinvestasikan kembali ke surat utang lain yang belum jatuh tempo. Dengan begitu beban finansial keluarga Anda pun bisa dikurangi. Lantas apa kabarnya jika kita adalah generasi sandwich dengan biaya hidup bulanan yang cukup tinggi? Mari kita lihat ke slide berikutnya. Ya, yang pertama adalah dana darurat dulu baru asuransi. Hal ini disebabkan pengeluaran tak terduga itu cukup sering muncul di kala kita memiliki banyak tanggungan. Maka sediakanlah dana darurat minimal 6 kali pengeluaran bulanan.
Yang kedua adalah cek kebutuhan proteksi keluarga. Idealnya, anggota keluarga lainnya telah memiliki asuransi kesehatan yang dilengkapi perlindungan kecelakaan. Sementara bila ada yang sudah lanjut usia, maka dia harus memiliki asuransi penyakit kritis. Akan tetapi, semakin banyak asuransi yang dimiliki, maka semakin besar pula pengeluaran Anda. Pengeluaran asuransi ini maksimal adalah 15% dari total pemasukan bulanan. Dan apabila Anda mengalami kesulitan dalam mengalokasikan dana, setidaknya seluruh keluarga memiliki BPJS Kesehatan terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah pencari nafkah harus punya asuransi jiwa. Generasi sandwich memiliki tanggungan yang tidak sedikit, sangat penting baginya untuk memiliki asuransi jiwa. Asuransi jiwa dengan adanya ini, maka keluarga yang ditinggal bisa hidup tenang lantaran ada uang pertanggungan dari asuransi jiwa yang bisa diklaim. Yang keempat adalah uang pertanggungan asuransi jiwa ini juga harus cukup ya pemirsa, di mana dalam artian tidak terlalu besar dan tidak terlalu sedikit serta mampu membiayai beban hidup keluarga dan biaya pendidikan anak di masa depan bila perlu. Adapun rumus menghitung uang pertanggungan yang ideal adalah pengeluaran bulanan dikali 12 bunga deposito. Dan yang terakhir, jangan beli asuransi aset lain sebelum kesehatan jiwa terpenuhi. Tidaklah salah membeli asuransi motor, mobil, ataupun aset lain yang Anda miliki. Namun bila budget berasuransi Anda terbatas, maka berfokuslah pada asuransi kesehatan dan jiwa terlebih dahulu. Dan itulah tips memahami besaran tanggungan untuk asuransi jiwa. Semoga di Indonesia tidak ada lagi kasus semacam kopi sianida ya pemirsa.